guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Nitian Jijun. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Kedatangan Tan Yun ke kebun obat tiada lain untuk berkunjung dengan Subing. Namun sebelum itu Tan Yun menuju ke pemakamannya untuk memanipulasi bahwa dirinya telah tewas. Di saat bersamaan Tetua Sen kemudian bertemu senior Tan Yun dan melaporkan situasi dan kondisi di gerbang pil obat. Dia melaporkan mengenai ketua mereka, tepatnya Subing yang kini telah dihukum karena disinyalir telah melakukan kesalahan atas pil kebangkitan yang telah dibuat. Mendengar itu Tan Yun merasa sangat terkejut. Sebuah pil yang tempo lalu dibuatnya nampaknya telah dirubah oleh antek-antek tetua kedua gerbang suci. Dan kini nyawa Subing menjadi satu kesatuan dengan Tetua Tang. Di mana jika Tetua Tang tewas, maka otomatis Subing juga akan dieksekusi. Dikatakan sampai saat ini Subing telah dikurung selama setengah tahun di penjara kolam dingin gerbang peri divisi pil. Yang bahkan hari-harinya dilewati yang sangatlah mengerikan. Tak membuang banyak waktu Tan Yun pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan Tan Yun memikirkan sebuah rencana untuk mengelabui para praktisi di gerbang peri. Ia berniat meminta sebuah bantuan pada Tetua D menyiapkan sebuah jubah untuk menghalangi persepsi kekuatan dari ranah tersebut. Singkat cerita, Tan Yun akhirnya sampai di rumah lelang. Ia kemudian meminta Tetua D untuk membantunya. Setelah menjelaskannya, Tetua D akhirnya setuju dan jubah pun telah siap serta mereka pun langsung pergi ke gerbang peri. Di sana mereka bertemu para petinggi beserta para tetua gerbang peri. Terlihat mereka bersikap arogan sampai akhirnya tiba-tiba Tetua D memanggil Tan Yun dengan sebutan senior. Melihat itu, semua orang pun terkejut bagaimana bisa tetua yang notabene praktisi terhormat itu harus tunduk pada pria di sebelahnya. Terutama Lui yang merupakan tetua keempat yang kini langsung menghormatinya. Ya, betul guys. Ini merupakan ayah Luwu yang berada di gerbang peri. Awalnya Luwu menolak kehadiran Tan Yun karena hal ini merupakan perintah langsung dari tetua gerbang suci. Namun di saat Tan Yun merasa marah dan menantangnya, dengan itu Luwu pun panik hingga mempersilahkannya untuk masuk ke dalam gerbang suci. Seperti rencana di awal, Tan Yun berniat menyembuhkan ketua Tang terlebih dulu. Ia pun masuk ke kamarnya dan langsung memeriksanya. Kehidupannya saat ini memang sudah diambang batas. Jiwanya yang telah rusak ditambah energinya yang terus menurun membuat Tan Yun mulai mengira bahwa dirinya yang tidak bisa terselamatkan. Namun meski begitu Tan Yun merasa yakin dengan tetua Tang yang dipastikan sembuh setelah Tan Yun akan mencoba untuk menyelamatkannya. Di sana Tan Yun memberikan sebuah sugesti pada tetua Tang yang tanpa diduga Tan Yun ternyata berniat memperbaiki energi di tubuh ketua Tang. Setelah tahapan demi tahapan telah dilalui, kali ini Tan Yun mengakhiri pengobatannya dengan sebuah teknik langka, yakni formasi pemurnian roh yang legendaris. Setelah melakukannya dipastikan dalam waktu 1 jam, ketua Tang akan terbangun dan akan segera sembuh. Setelah praktek penyembuhan selesai, Tan Yun kemudian meminta pada Suyu untuk membawa muridnya beserta Zhao Luyun yakni tetua ketiga. Tentu di saat ini Sen Subing terus disiksa hingga diperlakukan sangat kejam oleh tetua ketiga. Sampai akhirnya Suyu pun datang dan memberitakan mengenai kesembuhan ketua Tang yang telah dilakukan oleh guru Sen Subing. Mendengar itu Sen Subing pun merasa senang dan dengan ini ia pun dibebaskan dari hukuman ini. 武长老，你怎么来了？素兵的师傅已经治好了唐首席。多谢前辈救命之恩，多谢前辈出手相救。本尊是素兵的师傅，沈素兵，武长老已经去找了。本尊再看看你的伤势，见了素兵后，再给你开些药方。 Setelah sampai terlihat Sen Subing yang sangat mengenaskan, membuat Tan Yun pun merasa marah dengan kondisinya saat ini. 素兵，我的徒儿啊！
吴长老，这是 Ya, tiada lain dan tiada bukan, itu merupakan tetua ketiga yang selalu menyiksanya. Dengan perasaan takut dan sangat panik, ia pun meminta pengampunan dari tetua Tang dan juga Tan Yun. Namun bubur sudah menjadi nasi. Dengan hukuman yang telah ditetapkan, nyatanya tak dapat dirubah lagi. Dengan tegas ketua Tang menyuruh Suyu untuk menyegel kekuatannya dan menyerahkan sisanya pada Tan Yun. Kejahatannya yang sudah di luar nalar membuat semua orang merasa jijik dengan kelakuannya. Dan tanpa ragu di sana Tan Yun menyeretnya hingga ke tengah lapang untuk menghukumnya. Dengan pedangnya Tan Yun menebasnya hingga terus-menerus sampai akhirnya tewas. Setelah membunuhnya, Tan Yun kemudian mengajak tetua Tang untuk pergi bersamanya ke Gunung Bingking bersama Subing. Karena ia tahu bahwa di tempat ini terdapat Luyu yang pasti mencelakainya. Mendengar itu ketua Tang pun setuju dan akhirnya pergi ke Gunung Bingking. Setelah sampai tetua Wenda dan tetua Sen merasa sangat senang. Akhirnya senior Tan Yun bisa menyelamatkan Sen Subing beserta ketua Tang. Setelah sampai Tan Yun kemudian memerintahkan memanggil murid Subing untuk bertugas merawatnya. Setelah semua masalah selesai, kali ini Tan Yun akhirnya mulai membicarakan bisnis yang tertunda dengan tetua D. Ya, seperti diketahui mereka melakukan barter antara bahan obat dengan ilmu pemurnian pil. Tentu 11 obat atribut ini akan digunakan Tan Yun untuk menyempurnakan 11 pedang terbangnya. Setelah prosesi penukaran selesai, kini tibalah Nanggong Ruksu yang merupakan murid Subing. Tan Yun kemudian memerintahkannya untuk merawat Subing dengan beberapa obat yang telah disediakan. Tahapan demi tahapan mulai disebutkan sampai akhirnya Ruksu pun paham dan langsung melakukan tugasnya. Di panel lain kita juga diperlihatkan tetua ketiga dan tetua 12 nampaknya sangat terkejut dengan berita yang terjadi di gerbang suci. Mereka kali ini sudah mengetahui akan situasi dari Subing dan juga ketua Tang. Dan ya, waktu pembalasan akhirnya dimulai, di mana satu persatu para musuh akhirnya mulai diratakan. Pertama Tan Yun mendatangi kediaman dari tetua ketiga. Dengan gaya nyentriknya, ia pun menunggu kehadiran tetua ketiga yang kini tengah asik bergosip di kediaman Luwu. Setelah itu penggosipan pun usai dan tetua ketiga akhirnya pamit dari tempat tersebut. Tak lama ia pun sampai dan kali ini, ya, dirinya menjadi terkejut di saat formasi di kediamannya yang telah lenyap. Dengan sedikit kekhawatiran, ia pun masuk ke kediamannya. Dan di sana tetua ketiga mendapati hadirnya sosok tua yang tentu tidaklah mengenalnya. Awalnya situasi di tempat itu terlihat biasa saja. Namun setelah Tan Yun menanyakan perihal tragedi pembunuhannya di tempo lalu, seketika tetua ketiga menjadi waspada. Dengan arogan, tetua ketiga malah mengancam dan menginterogasi sosok tua itu. Namun dengan sedikit tersenyum, Tan Yun memperlihatkan sosok dirinya yang sebenarnya. Jelas tetua ketiga yang melihatnya begitu sangat terkejut, ia tak menyangka bahwa Tan Yun sebenarnya masihlah hidup. Dan dengan itu ia pun kembali bergerak untuk membunuhnya. Namun kali ini ancaman yang dikatakan tetua ketiga memang sudah tidak berlaku. Sebuah serangan yang dilancarkan tanpa diduga seketika dipatahkan. Yang tentu itu adalah Datau yang melakukannya. Hanya dengan melihat wujudnya saja, tetua ketiga seketika menjadi gemetar dan ketakutan. Karena kekuatan yang dimilikinya ternyata tak sebanding dengan hewan purba itu. Dengan tak ada pilihan lain, tetua ketiga yang tadi arogan kali ini memohon pada Tan Yun untuk tidak membunuhnya. Lagi-lagi dengan peribahasa yang sama, yaitu nasi sudah menjadi bubur. Meskipun tetua ketiga mencoba menyelamatkan diri, namun dengan kecepatan Datau akhirnya ia pun terkejar dan langsung digeprek. Sampailah di saat terakhir Tan Yun menyerangnya dengan membabi buta.
Tapi sebelum benar-benar membunuhnya, Tan Yun kemudian menanyakan perihal perencanaan pembunuhan yang telah dilakukannya. Yang hal itu ternyata bersumber dari Luwu dan juga Liu Dahai sebagai perantara pembantu mereka. Setelah membunuhnya, Tan Yun kali ini mengunjungi kediaman dari Liu Dahai. Dengan tak membuang banyak waktu, ia pun langsung membunuhnya tanpa berbasa-basi. 刘大海， Dan kali ini Tan Yun kemudian beralih ke tempat Luwu. Pertama, ia segera memecahkan formasinya serta menyuruh Datao untuk membunuhnya. Tapi tak disangka Datao tak menemukan siapapun di tempat itu. Dengan terpaksa, Tan Yun akhirnya masuk dan menanyakan keberadaannya. Yang ternyata saat ini Luwu tengah pergi ke gerbang peri yang sangatlah beruntung karena Tan Yun tak akan mengejarnya dan akan menunggunya. Setelah menyelamatkan Subing dan juga Ketua Tang, kali ini Tan Yun telah siap mengungkapkan semua manipulasi kematiannya. Dan Niu yang melihat sebuah ledakan di makam Tan Yun kini harus terkejut dengan melihat bahwa Tan Yun benar-benar hidup kembali. Situasinya walaupun sangat menyeramkan, namun hal ini merupakan sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Yakni Tan Yun yang dianggap mati kali ini hidup kembali. Dan setelah itu kali ini Tan Yun mengungkapkan kehidupannya pada tetua Shen Wande dan juga Shen Subing. Sontak mendengar itu semua orang pun menjadi terkejut, bahkan seketika menganggap bahwa ini merupakan keajaiban dari DP sipilnya. Ketua Tang yang mendengarnya juga penasaran mengenai sosok yang viral ini. Yang dengan itu ia pun pergi menemuinya. Dan tanpa disangka ia sebenarnya telah bertemu dengan Tan Yun di lembah Yunsen. Tentu ia pun menceritakan semuanya sampai akhirnya dirinya yang penasaran dengan Tan Yun kemudian memerintahkannya untuk kembali mendaki menara Sekte Tang. Singkat cerita, mereka pun sampai dan berkumpul di menara ini. Terlihat semua tetua sudah hadir, bahkan semua murid ikut menyaksikannya. Sebelumnya, Tan Yun yang telah mencapai lantai 108, kali ini ia pun kembali ditantang untuk mendakinya lagi. Namun berbeda dengan sebelumnya, yakni pendakian kali ini ternyata lebih luar biasa dibandingkan pendakian dulu yang jauh lebih cepat. 天哪，好快的速度啊！ Dalam waktu sekejap, lantai demi lantai terus dilalui. Semua orang tentu merasa kaget dengan kekuatannya yang di luar nalar. Dan hanya dalam waktu singkat, Tan Yun akhirnya sampai di lantai 108. 天哪，是谭师兄！ Melihat itu, Ketua Tang akhirnya percaya bahwa Tan Yun merupakan murid jenius yang dengan itu ia pun meminta Tan Yun untuk menjadi muridnya. Namun permintaannya seketika ditolaknya dengan sebuah alasan bahwa Tan Yun telah mempunyai seorang guru di kampung halamannya. Setelah penolakan itu, Ketua Tang kemudian menanyakan mengenai hadiah yang diinginkan Tan Yun. Yang tanpa diduga Tan Yun memberikan tawaran itu pada Tetua Shen yang sudah merawatnya. Dengan sedikit gugup, Tetua Shen awalnya menolak hadiah itu. Namun karena Tan Yun menginginkannya, dengan itu Tetua Shen akhirnya diangkat menjadi tetua ketiga menggantikan Pang Xiyuan. Setelah kejadian mengejutkan berlalu, di panel lain diperlihatkan Luwu yang kembali dari gerbang peri kemudian mendapati sebuah berita yang tidak mengenakan, yakni terdapat 3 berita yang hangat diperbincangkan. Pertama, berita kematian Pang Xiyuan, kedua berita kebangkitan Tan Yun, dan ketiga berita Tetua Shen yang diangkat menjadi tetua ketiga. Mendengar berita itu, ia pun menjadi terkejut sekaligus panik dengan kejadian ini yang sangat tidak percaya. Meski begitu, tak ada yang bisa ia lakukan selain terus waspada dengan situasi yang mungkin akan menimpanya juga. Di sisi lain, di ruang kultivasi, terlihat Tan Yun yang terus berlatih. Tak terasa 3 bulan telah berlalu. Tentu ia pun keluar dan bertemu dengan Tetua Shen dan Tetua Wende. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba Daniu memberitakan terdapat seorang tamu yang kini menunggu Tan Yun. Yang tiada lain dan tiada bukan itu adalah Xiao. Tan Yun yang mendengarnya ia pun langsung sigap dan bergerak menuju kebun obat. Beberapa tahun tak bertemu, tentu mereka pun merasa sangat senang. Namun kedatangannya ke kebun obat ternyata tidaklah sendiri. Xiao juga membawa Tetua Gongsun dan Cao Bin. Singkat cerita, Tan Yun pun datang dan seketika kedua orang itu terkejut dengan alasan berbeda. Pertama, Gongsun yang kini merasa kaget mengenai pedang yang dibawa Tan Yun yang merupakan salah satu dari 11 pedang tempo lalu yang dibeli seorang pria. Sedangkan Cao Bin dirinya sangat kesal karena seseorang yang disukai yang kini bersama orang lain yang notabene penjaga kebun obat.
Dengan lantang Cao Bin menghentikan pertemuan Xiao di tempat itu, yang bahkan Cao Bin terus meremehkan hingga memprovokasi Tan Yun sampai akhirnya Tan Yun meladeninya dan menghajarnya. 小心一些。 Sepersekian detik Cao Bin tak berkutik yang bahkan Tan Yun mengusirnya dengan mengharuskannya berguling. 让你滚下苍岭仙山。 Setelah mempermalukan Cao Bin, Xiao nampaknya khawatir dengan para tetua divisi senjata yang akan balas dendam. Karena diketahui Cao Bin merupakan pria jenius yang akan mengikuti kompetisi di 3 sekte kuno. Dengan keadaannya yang sekarang, tentu dipastikan semua tetua gerbang senjata akan melakukan pembalasan. Meski begitu, Tan Yun sama sekali tak gentar dan siap menerima apapun resikonya. Setelah pertemuan ini, Xiao pun memutuskan untuk kembali pergi. Karena dirinya mempunyai sebuah tugas untuk bersiap mengikuti kompetisi di 3 sekte kuno. Namun sebelum pergi, Tan Yun memberikan sebuah hadiah mata air jiwa ruang yang berfungsi meningkatkan kekuatan dari Xiao. Setelah kepergian Xiao, Tan Yun pun kembali ke kebun obat. Di sana ia bertemu tetua Shen yang memerintahkan memanggil semua nama-nama yang telah tertulis di gulungan itu. Karena seperti yang diketahui, semua nama yang dipanggil akan diajak untuk pergi ke gerbang peri dan membantu kompetisi 3 sekte. Namun berbeda dengan Tan Yun, tetua Shen memerintahkannya untuk tetap tinggal karena hal ini merupakan perintah dari Shen Subing. Namun Tan Yun yang terus meyakinkan tetua Shen yang pada akhirnya ia pun diizinkan ikut melihat kompetisi 3 sekte. Di panel lain kita tentu diperlihatkan beberapa tetua, tepatnya tetua binatang buas dan tetua jiwa suci yang kini marah atas berita kebangkitan Tan Yun. Jelas mereka seakan tak percaya bahwa musuhnya yang masihlah hidup. Dan setelah itu hari di mana pembalasan pun dimulai. Ya, itu merupakan hari di mana Lu Wu akan segera tewas. Terlihat Tan Yun telah sampai di kediaman Lu Wu, dengan itu memerintahkan Datao untuk melumpuhkannya. Lu Wu yang sedang bersantai tentu merasa kaget mengenai kedatangan seekor monster yang sangatlah kuat. Yang dalam sekejap Lu Wu akhirnya dapat dilumpuhkan. Setelah Lu Wu yang sudah tak berdaya, di sana kemudian muncullah Tan Yun yang tentu membuat Lu Wu menjadi sangat kaget. Seseorang pemuda yang dianggap telah tewas tanpa diduga datang dengan kekuatan menakutkan. Mengetahui dirinya yang tak mungkin selamat, kemudian ia pun memohon untuk mengampuninya dan lagi-lagi nasi sudah menjadi bubur. Kejahatan di masa lalu yang begitu sangat kejam nyatanya sudah tak dapat dimaafkan. Dengan itu Tan Yun pun menyiksanya, bahkan menghancurkan kekuatannya dan mengurungnya di sebuah gua. Tentu pembalasan yang dilakukan ternyata lebih kejam daripada kematian, yang dimana kematian Lu Wu tak akan terjadi dalam sekejap dan akan mengalami sebuah penyiksaan yang sangat kejam. Setelah pembalasan terpenuhi, keesokan harinya semua orang pun berkumpul dan bersiap untuk pergi ke tempat kompetisi. Terlihat semua murid sudah hadir tak terkecuali semua tetua yang juga telah siap. Namun meski begitu cerita pun terus berlanjut dan akhirnya mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di gerbang peri semua tetua terlihat mulai berdatangan. Mulai dari ketua divisi pil obat, ketua divisi senjata dan yang lainnya. Dan di sana kita diperkenalkan dengan orang baru guys, yakni itu adalah ketua sekte Huangpu. Sebelum benar-benar pergi, ketua sekte memberikan sebuah motivasi pada semua peserta. Dikarenakan kompetisi ini merupakan ajang bergengsi yang diharuskan menang. Setelah semua penjelasan mulai dari aturan, hadiah dan lain-lain, mereka pun akhirnya menaiki sebuah perahu besar dan langsung pergi ke tempat kompetisi. Di perjalanan, Tan Yun akhirnya menemukan salah satu pedang terkuatnya yang pernah dipakai di masa lalu. Sebuah pedang yang luar biasa tentu mempunyai kesadaran yang setelah mendekatinya, tiba-tiba pedang itu berbicara dan menyapa tuannya. Yang diduga ini adalah pedang Huou. Setelah bertemu, mereka pun mulai berkeluh kesah hingga menceritakan kejadian demi kejadian di masa lalu. Tan Yun juga menanyakan mengenai pedang lainnya yang kini keberadaannya yang memang belum diketahui.
Namun disinyalir Huowu mengatakan bahwa teman-temannya atau tepatnya pedang lainnya disinyalir masih berada di medan perang. Tapi meski mereka telah bertemu, ternyata saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membawa pedang itu. Tan Yun tentulah diharuskan mencari kesempatan lain agar tak dicurigai semua orang. Setelah perjalanan 7 minggu telah berlalu, mereka kemudian akhirnya sampai di tempat kompetisi. Di sana juga telah hadir semua petinggi sekte dan tentunya sosok pimpinan yakni bernama Ruyan. Tapi kedatangan ketua sekte Huangpu nampaknya tak disambut dengan baik oleh pimpinan sekte. Yang hal itu ternyata sikapnya kali ini merupakan sebuah balas dendam atas kejadian di tempo lalu. Yang mana secara langsung dan secara tegas Ruyan mengatakan mengenai sekte Huangpu yang sudah tak layak untuk mengikuti kompetisi ini. Yang bahkan dengan sangat kejam ketua Ruyan mengusir sekte Huangpu dari tempat ini. Mendengar itu tetua Tantai marah karena sikap Ruyan yang sudah di luar batas. Namun meski begitu tetua Ruyan lagi-lagi menyombongkan semua muridnya yang meminta 3 murid terkuat sekte Huangpu untuk bertarung dengan muridnya. Awalnya ketua Tantai menolaknya, namun karena ini menyangkut kebaikan bagi sektenya, dengan itu ia pun setuju dan mulai memanggil satu persatu murid kuatnya di sekte Huangpu. Satu persatu murid kuat kali ini mulai memperkenalkan diri. Murid divisi senjata, murid divisi formasi, dan murid divisi rune. Dan di sisi lain, tetua Ruyan dengan sombongnya hanyalah memanggil satu orang saja yakni Tuo Bajantian. Dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Ternyata memanglah benar, kekuatannya memanglah sebanding dengan kesombongan Ruyan. Yang dalam sekejap kedua murid Huangpu akhirnya tewas. Semua orang nampak bersedih dan kini tersisa tinggallah satu orang lagi, yakni murid divisi rune. Namun sebelum mulai tetua Tantai sontak menghentikannya yang tentu dirinya sudah menyerah dengan situasi ini. Dengan itu ia pun berniat untuk kembali tapi tiba-tiba ya, seseorang pemuda asli jenius akhirnya muncul. Dia adalah Tan Yun yang meminta untuk melanjutkan pertarungannya. Awalnya tetua Tantai meragukannya, namun dengan tekadnya Tan Yun akhirnya disetujui dan pertarungan akhirnya terjadi. Seorang murid yang tadi terlihat sombong seketika dibuat melongo dikala Tan Yun memperlihatkan kekuatannya. Bahkan hanya dalam sekejap Tan Yun akhirnya membunuhnya. Semua orang yang melihat itu tentu merasa kaget. Bagaimana bisa seorang murid tukang nyatanya bisa membunuh seorang murid jenius? Namun dengan kelicikannya pertarungan yang dilakukan Tan Yun ternyata hal itu tidak termasuk hitungan. Dengan begitu Tan Yun pun kembali menantang dan membuat pertaruhan atas sekte Huangpu untuk bisa mengikuti kompetisi 3 sekte. 宗主，弟子有些话想直接说与汝燕宗主。准了。谢宗主，此前约定不能算数，接受永恒仙宗内门任意一名弟子的挑战。 Mendengar itu dengan sombongnya tetua Ruyan menyetujuinya dan kali ini ia memanggil Chen Er yang merupakan anaknya. Dikatakan bahwa Chen Er merupakan seorang jenius kuat yang tentu semua orang pun meremehkan Tan Yun yang tak mungkin mengalahkannya. Di saat yang sama di sana juga muncul sosok yang menarik perhatian Tan Yun yang tentu itu adalah Nanggong Yukin. Seorang wanita di masa lalu yang pernah dicintai Tan Yun tentu membuatnya sangat familiar. Namun sampai saat ini ingatan yang belum kembali membuatnya seakan tak kenal yang hanya memiliki sebuah perasaan biasa. Tak lama setelah itu muncullah Ruma Chen yang siap untuk melawan Tan Yun. Tak berlama-lama dengan sombongnya ia pun langsung menantangnya dan terjadilah sebuah pertarungan. Serangan demi serangan terus dilancarkan, teknik demi teknik terus dikeluarkan. Sebuah pertarungan yang sangat menakutkan membuat semua pun terdiam tanpa kata. Karena sejauh ini seorang murid tukang ternyata bisa menahan semua serangan dari Ruma Chen. Bahkan sampai-sampai Ruma Chen mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk melawan Tan Yun. Namun ternyata hal itu tidak berguna. Dengan kekuatannya Tan Yun pun akhirnya berhasil memukulnya hingga membuatnya tak berkutik.
将力。血魂秘典的血煞幻掌，皮肤撼术。我承认你很强。有话好说，不要伤了我儿。 Melihat itu, Tetua Ruyan memohon pada Tan Yun untuk tidak membunuhnya. Tapi jelas Tan Yun melakukan sebuah negosiasi yang hal itu berkaitan antara kehidupan anaknya dengan Sekte Huangpu. Awalnya kesepakatan berjalan alot, tapi akhirnya Tetua Ruyan menyetujui semua keinginan Tan Yun. Dan dengan itu kesepakatan pun terjadi dan dengan ini pertarungan pun dimenangkan oleh Tan Yun. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So the next time, and seperti biasa, salam para jagoan.